Untuk episode kali ini saya akan mengubah taktik, yaitu lebih condong kepada alur cerita. Mengapa? Karena saya melihat gejala ini. Ini ada gejala teman-teman saya yang pengen nonton ini tapi males. Makanya saya mending cerita aja, tetap agar kamu dan kamu nonton. Ini dia trailernya. Hello? For real? Welcome, Riri. In less than 3 minutes, the air in this elevator will no longer be breathable. Oh, what is this? Your interview. You'll suffocate and die unless you break into the device on the floor, where you'll find a gas mask. Good luck. Screw this. I heard Riri Williams was a genius. So you in or out? Riri, I see you. I see you're fed up, waiting to be acknowledged for your greatness. You are not the first genius at MIT. How come you're not working at one of those fancy tech firms? After my internship abroad, I want to build something undeniable, something Important? iconic. It's a brand new I can give you the tools to help you carry out your vision. But anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. What will you do, Riri? You've bitten off a hell of a lot more than you can chew. I could chew a lot. You know nothing about this man. You're gonna end up dead or in jail. This is so much bigger than that. This is wild. A shady bunker. My bunker's not shady. Would a shady bunker have that on the wall? It's literally above a crate of self-guided missiles. I'm returning those. Cerita serial Ironheart yang terdiri atas 6 episode dibuka ketika Riri Williams pulang ke kampung halamannya, yaitu Chicago di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, setelah dipecat dari MIT atau DDO. Dia pulang. MIT itu kan di Massachusetts, di New York ya. Dan baliknya ke Chicago itu naik kostum perang bajanya atau kostum Iron Man-nya yang namanya Ironheart. Nah, di situ dia itu pulang kampung halaman, dia itu stres karena masih teringat peristiwa penembakan yang menewaskan ayah tirinya, Gary, dan sahabat sekaligus tetangganya itu Natalie. Plus dia itu bokek, nggak punya uang. Makanya dia mau aja ketika ditawari oleh teman barunya untuk gabung ke suatu pekerjaan. Dan kemudian untuk pekerjaan itu yang dilakukan oleh satu kelompok yang dipimpin oleh satu cowok bernama Parker. Parker ini punya kostum ajaib, yaitu jubah dan hood atau tudung kayak jumper gitu, yang memiliki suatu kekuatan ajaib. Ada yang menawari Riri untuk kerja di situ dengan bayaran lumayan sehingga dia bisa meneruskan proyek kostum bajanya, karena itu kan belum selesai. Nah,
mereka memerlukan bantuan Riri dengan kostum bajanya itu untuk melancarkan aksi-aksi mereka. Pas memperbaiki kostumnya, lalu si Riri mencoba untuk membuat AI guna membantunya menjalankan kostum baja Ironheart, yang muncul malah sosok Natalie, dan itu membuat hati Riri makin teriris-iris. Sayangnya kostum Riri belum selesai dan dia perlu perangkat-perangkat terakhir untuk melengkapi kostum baja Ironheart. Maka kemudian dia memeras salah satu agen teknologi black market yang namanya Joe McGillicuddy. Dan setelah diperas, akhirnya Joe mau untuk memberikan perangkat-perangkat yang diperlukan Riri kepadanya. Dan berkat bantuan Riri dengan kostum Ironheart serta Natalie, rencana Parker dan teman-temannya berjalan mulus dan mereka mendapatkan uang yang banyak sekali. Riri pun meskipun tahu bahwa ini ternyata tidak kejahatan, dia diajak ikut komplotan penjahat, tapi dia mau karena duitnya lumayan. Untuk misi kedua, jadi Riri ini dikontrak untuk 3 pekerjaan, satu ke yang tadi itu, dan yang kedua adalah untuk satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern. Dan untuk pekerjaan kedua ini Riri butuh satu alat lagi dari Joe, dan kemudian terbongkar bahwa Joe tak lain adalah satu tokoh yang membawa kita kembali ke film Iron Man pertama. Ini tak lain adalah film yang mengawali adanya MCU atau Marvel Cinematic Universe. Dia ternyata siapa? Silahkan tonton sendiri karena ini adalah plot twistnya yang pertama. Sayangnya benda bikinan Joe yang dipakai oleh Riri pas di tempat kejadian, dan kekacauan dalam menjalankan misi membuat sebagian anggota terjebak dalam ruangan yang terkunci, kedap udara. Lalu salah satu anggota kelompok Parker, yaitu John, yang tak lain adalah saudara sepupu Parker, tewas tak sengaja ketika Riri dengan kostum Ironheart dibantu oleh Natalie melarikan diri. Nah, ini membuat Riri itu panik. Dia takut kalau misalnya Parker tahu bahwa kecerobohannya telah membuat John meninggal, Parker akan mengejar dan membunuhnya. Dalam keadaan galau, dia ditolong oleh Ronnie, ibunya si Riri itu, untuk mencari bantuan ke suatu ranah yang seperti merupakan kebalikan dari dunia teknologi yang didalami oleh Riri, yaitu sihir. Ronnie mengajak Riri ke satu toko di mana di situ salah seorang teman Ronnie, yaitu Madeline Stanton, itu membuka toko makanan, tapi sebetulnya di situ dia praktek sihir. Dan ternyata Madeline ini adalah salah satu murid dari Kamar Touch. Kalau kamu ingat, Kamar Touch adalah tempat di mana Dr. Strange belajar ilmu sihir dan ketemu dengan Wong. Di situ Riri dikenalkan dengan anak Madeline yang bernama Zelma, dan kemudian Zelma ini menjadi kawan dekat Riri untuk membantunya soal magic. Jadi di sini ada juga magic, sama kalau di sini ada ketok magic. Sementara itu, penyelidikan polisi ke TKP di perusahaan pertanian itu tadi menemukan benda yang ditinggalkan Riri, yaitu benda buatan Joe. Dan kemudian dari situ persembunyian Joe bisa dilacak, lalu Joe ditangkap polisi dan dipenjara, dan siap untuk menerima hukuman yang sangat lama karena ini tergolong pedagang black market plus teroris. Lalu, tapi kemudian si Joe ini diselamatkan oleh Parker dengan kekuatannya dari jubah tudung ajaibnya. Joe diselamatkan Parker dengan syarat dia menggantikan tempat Riri di komplotannya, dan barang-barang modern, barang-barang canggih Joe berhasil dibawa oleh Parker dan kelompoknya. Lalu Joe dijadikan manusia bionik dengan semua peralatan itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan Joe menjadi superhero manusia bionik. Saya yang tua ini jadi teringat lagi dulu ada serial The $6 Million Man sama Bionic Woman yang menceritakan makhluk seperti Parker, yaitu manusia bionik. Dan kemudian Parker memang jadi tahu bahwa yang menyebabkan kematian John adalah Riri. Lalu dia memerintahkan seluruh anak buahnya, terutama
Ju untuk memburu Riri. Di serial ini juga terungkap sumber dari kekuatan jubah dan tudung yang dipakai oleh Parker, yaitu makhluk iblis yang dikenal dengan nama Mephisto. Mephisto menawari kekuatan dari jubah itu sehingga Parker bisa mendapatkan apa yang paling diinginkan darinya, yaitu kekayaan tanpa batas. Jadi ini adalah kisah klasik ketika manusia menjual jiwanya pada iblis. Dalam hal ini namanya Mephisto, untuk mendapatkan apa yang paling dia impi-impikan, yaitu kalau dalam kasus Parker yaitu kekayaan. Nah, pada suatu malam ketika Riri mendiskusikan masalah urusan goib dengan Zelma, datanglah seluruh anak buah Parker untuk mencoba membunuh Riri, tapi semua berhasil diatasi kecuali satu, Ju. Riri melawan Ju tapi kalah, dan kostum Ironheart-nya itu dipreteli Ju, sehingga Riri harus membuat baru lagi kostum dari nol yang dia dapatkan spare partnya atau underdealnya itu dari garasi bengkel mobil tempat kerja almarhum ayah tirinya dulu, dan di situ juga tempat Gary dan Natalie terbunuh. Dibantu oleh seluruh anggota geng termasuk Zelma, Riri berhasil membuat kostum Ironheart baru yang kemudian dimantrai oleh Zelma. Tapi kemudian sesuatu terjadi, yaitu Natalie hilang ketika kostum Ironheart milik Riri dimantrai oleh Zelma. Bingung, Riri langsung datang ke alamat rumah Parker untuk nantang berkelahi. Di sana dia berhadapan dengan Ju lagi, tapi kali ini Ju berhasil dia taklukkan, dan kemudian dia berkelahi dengan Parker. Dan setelah bertarung mati-matian dengan koreografi yang cukup oke, akhirnya Parker bisa dikalahkan dan kostum jubah serta tudung milik Parker berhasil dirampas oleh Riri. Tapi kemudian dia bertemu dengan satu tokoh yang penting di sini, yaitu Mephisto. Bahkan Mephisto itu menawari Riri perjanjian seperti yang dia berikan kepada Parker, dengan imbalan Riri kembali mendapatkan masa lalunya, yaitu ketika Natalie masih hidup. Lalu cerita dipotong di sini. Dan saya berpikir cerita Ironheart ini cukup menarik. Salah satunya karena di sini Riri itu ditempatkan awalnya justru sebagai bandit, ikut maling, ikut menjarah, ikut merampok. Baru setelah itu dia bisa keluar setelah insiden dia dengan John yang membuat dia diburu oleh Parker dan gengnya termasuk Ju. Ini menarik karena jarang-jarang ada hero di Marvel dibuka dengan dia menjadi penjahat terlebih dulu, yang mana alasannya juga menarik, yaitu karena memang lagi BU atau butuh uang. Dan menarik juga mengetahui ending dari serial ini di episode 6, yaitu ini kayaknya si Riri ini akan menerima perjanjian dengan Mephisto. Tidak jelas bagaimana ending di ujung Ironheart, tapi kita itu kayak menerima kesan kayaknya ini si Riri mau dijadikan Parker yang kedua, dan Natalie masih hilang. Jadi cerita ditutup dengan ketidakpastian di dua sisi itu. Ini sangat menarik teman-teman. Satu hal yang menarik lagi yang kita bisa sorot adalah perwujudan AI dalam bentuk hologram, yang mana AI itu sangat menyesuaikan dengan apa yang ada di batin kita. Karena Riri begitu berduka oleh perginya Natalie, maka AI-nya itu sosoknya mirip Natalie. Kalau AI kita kan entah ChatGPT, Gemini, atau Bing, atau AI yang lain yang bisa diajak ngobrol. AI yang ini wujudnya itu mirip apapun yang ada di benak terdalam kita dalam bentuk hologram, dan itu sepertinya akan segera menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Dan kita menemukan banyak sekali plot twist yang betul-betul mengejutkan. Salah satunya identitas asli Ju McGillicuddy, yang tetap tidak akan saya ungkap di sini agar kamu tetap nonton. Plot twist kedua yang ini sudah saya ungkap, yaitu kehadiran Mephisto yang menjadi mentor untuk Parker, dan sekaligus kemungkinan ini juga menjadi mentor untuk
Riri dalam petualangan selanjutnya, terutama menuju ke urusan dengan Dr. Doom yang nanti akan berujung di film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Ini sangat menarik untuk mengetahui cerita lanjutan dari kisah Riri Williams. Yang belum subscribe, segera subscribe, like, komen, dan itu loncengnya dipencet agar kalau ada video baru kamu langsung tahu. Yang sudah subscribe, pertahankan prestasimu, karena mulai sekarang saya kayaknya akan lebih condong untuk menceritakan alur cerita film atau serial yang saya bahas di sini, dan reviewnya mundur sedikit ke belakang. Kita akan kembali lagi di Plot Twist Club dengan cerita-cerita lain yang lebih nendang di hati kita. Jadi selamat menonton teman-teman. Jangan lupa Ironheart harus tetap ditonton.